Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Yan kembali dengan jelas bahwa dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk menyingkirkan keadaan saat ini. Tidak ada orang lain yang bisa membantu. Ketika dia tidak ada, stabilitas menguasai segalanya, apa yang benar-benar perlu terjadi, dan hanya setelah Yan kembali, dia dapat menangani dan menyelesaikannya, yang lain tidak memiliki kemampuan ini. Bukannya kembalinya Yan lebih pintar daripada orang lain dan bisa melakukannya. Kuncinya sebenarnya adalah sumber daya. Seperti kata pepatah, seorang wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi, dan dia tidak bisa melakukan apapun tanpa sumber daya. Kirim seseorang untuk memanggil Liu Yan ke aula yang berkuasa. Yan kembali ke kantor dan bertemu dengannya. Melihat kantor yang sangat mewah, dengan udara keagungan di mana-mana, Liu Yan hanya merasa berkeringat di sekujur tubuhnya, dan bahkan tidak berani terengah-engah. Melihat tampilan Liu Yan yang berhati-hati dan gelisah, Yan kembali sambil menghela nafas. Berdiri, Yan kembali dan berjalan ke lemari anggur di sampingnya, mengambil sebotol anggur, dan 2 gelas anggur, dan duduk di depan Liu Yan. Duduk tepat di hadapan Liu Yan, Yan kembali dan meletakkan 2 gelas anggur di depan mereka, dan kemudian menuangkan setengah gelas anggur, kemudian dia mengangkat gelas dan mengundang Liu Yan untuk mengangkat gelas bersama. Dia mendongak dan menyesap anggur, dan Yan kembali ke mulutnya, yang disebut anggur, seperti dalam ingatannya, mengerikan. Namun, meskipun anggur ini tidak enak, ia memang memiliki efek meredakan ketegangan. Yang disebut, peminum anggur itu berani. Setelah minum, tikus berani menemukan kucing untuk dilawan. Setelah minum 3 gelas anggur berkualitas berturut-turut, wajah cantik Liu Yan Suebai tiba-tiba muncul dengan 2 memerah, dan itu sangat indah. Menutupi wajahnya dengan lembut, Liu Yan berkata, "Jangan menanamkan aku lagi. Aku jauh lebih baik sekarang." "Ada apa?" "Bisa dibilang, aku tidak begitu gugup lagi." Mengangguk sambil tersenyum, Yan kembali, sepertinya tidak ada drama tentang apotek, dan pemilihan bakat dapat disisihkan untuk saat ini. "Selanjutnya, saya berencana mengubah posisi Anda. Ubah lokasi." Melihat curiga pada kembalinya Yan, Liu Yan berkata, "Ya, bagaimanapun juga. Saya tidak memiliki keterampilan yang hebat, tidak ada yang bisa dilakukan, meskipun Anda diperintahkan, saya pasti akan pergi keluar." Mengangguk sambil tersenyum, Yan kembali, "Ya, karena memang begitu, maka kembalilah dan bereskan. Mulai sekarang, kau adalah kepala konsul. Konsul yang hebat." Melihat curiga pada kembalinya Yan, Liu Yan berkata, "Posisi apa ini? Bagaimana kedengarannya begitu akrab?" Menghadapi pertanyaan Liu Yan, Yan Hui tidak bisa menahan senyum sedikit, "Apakah Anda akrab?" "Sungguh, jika Anda berpikir tentang posisi saya, Anda harus tahu apa posisi Anda." "Posisi kamu." Melihat curiga pada kembalinya Yan, Liu Yan berkata, "Bukankah kamu Chief Executive Officer dari Kementerian Pemerintahan? Apa hubungannya ini dengan saya?" Di tengah kata-kata, Liu Yan berhenti, menatap kembalinya Yan dengan lidah kosong, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ketika Liu Yan ingin datang, dia dapat memiliki identitas dan status hari ini dan memberikan kontribusi yang besar bagi umat manusia. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kembalinya Yan akan membawanya ke tahta konsul agung. Apa itu Archon? Itu adalah pemimpin kedua dari Kementerian Pemerintahan. Ketika Yan kembali, dia adalah pemimpin tertinggi dari Kementerian Pemerintahan. Statusnya yang tinggi benar-benar di bawah 1 orang dan di atas 10 juta orang. Namun, Liu Yan percaya bahwa dia hanya seorang gadis kecil dari perkampungan kumuh, meskipun dia telah berusaha keras untuk belajar, meskipun dia sedikit pintar, tetapi itu agak lucu untuk meletakkan nasib semua umat manusia di tangannya. Melihat ekspresi tertegun Liu Yan, Yan kembali tersenyum dan memberi semangat. Alasan memilih Liu Yan bukan hanya karena dia melakukan sesuatu dengan aman, tetapi juga karena kepercayaan. Liu Yan, yang lahir di daerah kumuh, tahu lebih banyak tentang penderitaan rakyat. Yang paling penting adalah bahwa Liu Yan, seperti Ye Ling, memiliki hati yang paling baik. Dalam 10 tahun terakhir, dia benar-benar menghasilkan banyak uang, tetapi semua uang telah digunakan olehnya untuk membantu mereka yang muda dan tua. Sakit, karakter murni semacam ini adalah faktor inti dari kesediaan Yan Hui untuk mengangkatnya sebagai kepala konsul. Adapun kemampuan dan kepercayaan, tidak dapat dikatakan bahwa itu tidak penting, tetapi jelas. Liu Yan tidak kalah dengan orang lain pada 2 poin ini. Menyaksikan kembalinya Yan, Liu Yan Chang berkata, "Tidak, bagaimana mungkin? Tidak, sungguh, tolong jangan mengolok-olok saya. Apakah ini terlalu dibesar-besarkan? Berlebihan." Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali dan tersenyum dengan bangga, "Kami telah mengenal satu sama lain dalam waktu singkat, saya pikir. Anda harus menjadi orang yang paling mengenal saya, apakah Anda benar-benar berpikir?"
Ini dilebih-lebihkan. Benar-benar berpikir, apakah saya menggodamu? Menghadapi kembalinya Yan, Liu Yan terdiam. Ya, waktu mereka bertemu tidak singkat, itu lebih dari 1 tahun. Dalam setahun terakhir ini, Yan Gui mengatakan banyak hal yang dilebih-lebihkan itu hanya lelucon. Tetapi pada akhirnya, Yan kembali dan membuktikan dengan tindakan nyata berulang-ulang bahwa dia tidak dibesar-besarkan sama sekali, dan dia tidak pernah memiliki kebiasaan bersenang-senang. Selama itu adalah Yan Gui, bahkan jika itu lelucon, Anda benar-benar dapat mendengarkannya. Tidak ada yang lain, hanya karena, bahkan jika itu lelucon, kembalinya Yan akan menghormatinya. Kamu benar-benar ingin aku menjadi hakim. Liu Yan dengan hati-hati memperhatikan Yan kembali. Mengangguk kepalanya, Yan kembali, kamu adalah orang yang paling aku kenal dan paling percayai. Kamu memiliki kemampuan yang cukup, dan yang terpenting, kamu memiliki hati yang murni dan baik yang bersedia mencari kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Mendengarkan kembalinya Yan, Liu Yan tiba-tiba memerah wajahnya. Dengan kata-kata Liu Yan, kembalinya Yan seperti kisah cinta, membuatnya minum alkohol dan samar-samar tahu di mana dia berada. Dengan wajah memerah, Liu Yan berkata, saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya dengan baik, tapi, jika Anda benar-benar membutuhkannya, saya akan bekerja keras untuk mencoba tidak mengecewakan Anda. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berkata, cobalah yang terbaik, tetapi kamu tidak perlu bekerja keras. Singkatnya, kamu adalah orang yang paling dekat dan paling bisa dipercaya, dan aku bisa yakin ketika kamu ada di sana. Sambil menahan napas dengan penuh semangat, Liu Yan menggigil dan berkata, tenang, tidak peduli apa, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali dan berkata, malam ini, kamu kembali dan bersiaplah. Aku akan pergi besok pagi, dan aku mungkin sangat sibuk untuk jangka waktu di masa depan. Semuanya terserah Anda. Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan mengulurkan tangannya, meraih bagian belakang kemeja Yan, dan berkata dengan cemas, apa? Akankah ini dimulai besok? Tidak, aku belum menyiapkan apa-apa. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Yan kembali, saya belum menyiapkan apapun tanpa persiapan. Jangan khawatir, saya akan menghadapinya hampir seperti yang seharusnya ditangani. Dalam 3 bulan ke depan itu tidak akan terlalu besar. Hal-hal, apa, 3 bulan, setelah mendengar kembalinya Yan, Liu Yan hampir menangis. Terburu-buru, tanpa persiapan apapun, saya harus mengambil alih tanggung jawab kementerian pemerintahan, dan bahkan lebih kejam lagi, dalam 3 bulan ke depan, Yang Wei tidak akan kembali. Menonton kembalinya Yan dengan senyum masam, Liu Yan berkata, apakah kamu tidak begitu baik? Setidaknya, kamu pertama kali membawa saya selama 3 bulan. Oh tidak, 2 bulan. Ini tidak baik, kamu bisa membawa saya selama sebulan lebih dulu. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, jangan takut, lepaskan lebih awal dan lepaskan, setelah semua, lepaskan, dan Anda semua yang bertanggung jawab, Anda kembali dan membersihkan Anda tahu. Saya tidak pernah menawar. Menghadapi kembalinya Yan, Liu Yan memiliki wajah yang cantik dan menetes pahit. Tapi seperti yang dikatakan Yan Guilai, dia tidak pernah menjadi orang yang tawar-menawar, baik menurut apa yang dia katakan, atau hanya mengalahkannya 2 kali. Ini adalah karakter Yan Zigui, dia tidak akan pernah kompromi karena apapun, bahkan jika itu centil, juga tidak berguna. Memikirkan mulai dari besok, itu akan menjadi satu-satunya kekuatan umat manusia. Liu Yan mengatakan bahwa tidak gugup itu palsu, tetapi jika dia tidak bersemangat, tidak berharap, atau gembira, itu bahkan lebih palsu. Meskipun dia tidak yakin apakah dia cocok untuk menjadi hakim, tetapi bagaimanapun juga untuk kembalinya Yan, dan untuk dirinya sendiri, dan untuk semua manusia, bahkan jika dia tidak melawan hidupnya, dia harus mencobanya. Mengambil napas panjang, Liu Yan meluruskan tulang punggungnya. Meskipun baik hati, Liu Yan tidak pernah takut atau takut. Cepat atau lambat, nyeri panjang lebih buruk daripada nyeri pendek. Dengan gigitan tajam, Liu Yan berkata, karena saya tidak bisa menolak maka saya tidak perlu kembali dan membersihkan. Mulai sekarang, saya akan menjabat secara formal. Dengan cara ini, setidaknya Anda memiliki setidaknya 1 malam penuh. Ajari aku dengan baik. Melihat Liu Yan dengan kagum, Yan kembali, sangat bagus, yang saya butuhkan adalah kekuatan ini, tidak masalah. Malam ini, saya pasti akan pergi keluar dan menyempurnakan Anda. Di antara kata-kata itu, Yan kembali dan berjalan kembali ke meja, memberi isyarat kepada Liu Yan, ayo, sini, mari kita mulai. Menghadapi undangan kembalinya Yan, Liu Yan tidak menolak untuk mengatakan apa-apa, dia berjalan ke kembalinya Yan dan menekankan tangannya ke meja, bagian atas tubuhnya sedikit condong ke bawah, pinggulnya terangkat tinggi. Memalingkan kepalanya untuk melihat Liu Yan, Yan kembali dan tersenyum, oke, kamu perhatikan baik-baik. Di kabinet ini, itu adalah dokumen Kementerian Perdagangan. Di kabinet ini, itu adalah dokumen dari Departemen Pajak. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, Yan kembali meludah bolak-balik, dan Liu Yan diserap dengan semua kekuatannya, diserap dan Serakat tidak melepaskan satu persatu. Setelah periode konsentrasi, 1 malam berlalu dengan cepat. Ketika sinar matahari fajar menyinari jendela, Yang Wei kembali dan akhirnya menjelaskan semuanya.
Meskipun waktunya terbatas, tidak mungkin untuk mengatakan terlalu rinci, tetapi pada kenyataannya, itu tidak perlu terlalu rinci. Untuk konten tertentu, Liu Yan harus melihatnya dan mengaturnya sendiri. Meskipun Liu Yan tidak memiliki kebijaksanaan untuk diingat, memori yang disebut baik tidak sebaik pena buruk, semua hal-hal yang tidak jelas, tidak mengerti, dan tidak teliti, dia telah membuat catatan, dan ketika dia bebas, dia secara alami akan membacanya. Berdiri, Yan Gui kembali dan menepuk bahu Liu Yan dan berkata, "Oke, ini belum terlalu pagi, aku harus pergi sekarang, dan kemudian, semuanya ada di sini untukmu." Mengangguk kepalanya, Liu Yan berkata, "Meskipun, saya tidak yakin apa yang bisa saya lakukan, tetapi saya bisa menjamin bahwa saya akan bekerja keras." Melihat Liu Yan sambil tersenyum, Yan kembali dan menunjuk ke lemari anggur di sampingnya, anggur di lemari itu untuk penyegaran. Ketika Anda haus, atau Anda ingin menyegarkan, Anda dapat meminumnya, Anda tahu. Saya tidak suka minum, jadi Anda tidak perlu sopan. Mengangguk-angguk, Liu Yan memandang Yan Hui dan berkata, "Aku tahu, aku tidak akan sopan padamu, lagi pula, kamu tidak kekurangan sedikit uang ini." Menghadapi kata-kata Liu Yan, Yang Hui kembali dengan senyum masam dan mengangkat bahu, "Ya, memang demikian. Bagi saya, uang hanyalah angka, tidak ada artinya." Selama pidato, Yan kembali dan berhenti, dan kemudian melanjutkan, "Aku memberimu identitas, aku juga memberimu status, kekuatan sudah ada di tanganmu, seperti untuk uang." Menatap Liu Yan dengan mendalam, Yan kembali, "Aku tidak ingin 50 juta atau 2 emas di tanganmu, aku akan memberikannya kepada kalian semua." "Apa? Bagaimana mungkin, itu uangmu, aku tidak bisa." Liu Yan berkata dengan cemas ketika menghadapi kembalinya Yan. Setelah melambaikan tangannya, Yan kembali dengan dingin dan berkata, "Mengapa? Apakah Anda ingin menawar dengan saya?" Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan tidak bisa menahan tawa. Pria ini, benar-benar sombong. Selama itu yang dia katakan, keputusan yang dia buat tidak akan membiarkan siapapun mengubahnya, jika tidak, dia lebih suka ambil 2 tembakan. Selain itu, antara sekarang dan sekarang, dia dan Yan kembali, mereka tidak lagi terpisah satu sama lain. Pada awal tahun yang lalu, ketika dia berjanji pada Yan untuk kembali, dia akan memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang yang kembali dari Yan sejak dia hanya minum bersamanya dalam hidupnya, dan hidupnya tidak akan berubah. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan apakah uang itu ada di tangannya atau di kembalinya Yan. Melihat sangat dalam pada kembalinya Yan, Liu Yan mengangguk pahit sambil tersenyum, dan menerima hadiah dari kembalinya Yan. Melihat Liu Yan menerimanya, Yan kembali, 50 juta 2 emas, bunga saja, sudah cukup untuk Anda belanjakan, jadi. Saya tidak ingin Anda mencari sendiri untuk diri Anda melalui identitas, status, dan kekuasaan. Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan tiba-tiba mengungkapkan ekspresi serius dan berkata dengan sangat serius, "Tenang, aku benci pejabat korup itu lebih daripada orang lain, aku tidak akan pernah melakukan hal semacam itu." Mengangguk kepalanya, Yan kembali, "Jika Anda tidak puas dengan uang dan memiliki ambisi, Anda dapat memberitahu saya bahwa tidak peduli berapa banyak uang, saya dapat memberi Anda, tetapi hanya Anda tidak dapat menggunakannya untuk keperluan umum, korupsi dan penyuapan, jika tidak, saya akan sangat kecewa dan tertekan." Mengambil napas panjang, Liu Yan mengangkat tangan kanannya, jempol dan gesper cincin jari kecil, jari telunjuk, jari tengah, jari manis menghadap ke langit, dengan sungguh-sungguh berkata, "Liu Yan bersumpah, jika kehidupan ini rusak dan menyuap plat tembaga, mau menjadi setan penderitaan hati, kehidupan kekal tidak harus menjadi superbon." Melihat Liu Yan dengan nyaman, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, "Ya, meskipun aku tidak tahan, tetapi sebagai hasilnya, aku benar-benar lega, aku pergi." Di antara kata-kata itu, Yan kembali dan melambaikan tangannya pada Liu Yan, lalu berbalik dan berjalan keluar. Melihat Yan kembali ke rumah, Liu Yan membuka mulutnya dan ingin menjaganya, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa mengeluarkan suara. Alasan mengapa kembalinya Yan adalah untuk meletakkan urusan pemerintahannya pasti memiliki hal-hal yang sangat penting yang terkait dengan nasib masa depan umat manusia. Meskipun dia lemah dan tidak dapat membantu kembalinya Yan, dia tidak akan pernah menyeret kaki belakangnya dan menghentikannya melakukan hal-hal besar. Bagaimanapun, bahkan jika dia tidak bekerja keras, dia harus kembali untuk Yan, mendukung perisai terkuat dan di belakangnya, menopang langit untuknya, dan membiarkannya pergi ke dunia luar untuk melakukan apa yang diinginkannya. Apa saja. Pada saat bersamaan, setelah meninggalkan kantor, Yan kembali dan mengembuskan napas dalam waktu yang lama. Selanjutnya, untuk memperbaiki pedang cincin naga Aoki, yang didasarkan pada tentara kekaisaran, memurnikannya menjadi senjata ajaib, menjadikannya senjata sihir baik senjata sihir maupun tentara kekaisaran. Setelah penyulingan berhasil, kembalinya Yan dapat menggunakan Jiulong Tengyunding, Tungku Bingdinggat, Guci Air Tianyiseng, Pabrik Magnet Tiandi Yuan, dan pisau cincin naga Aoki untuk membuatnya menjadi tubuh Dharma Void untuk melengkapi 5 organ Liu Fu. Tidak mudah bagi tentara kekaisaran untuk memperbaiki, tetapi bahkan lebih sulit untuk memperbaiki senjata sihir. Lebih sulit daripada memperbaiki tentara kekaisaran dan senjata sihir, itu didasarkan pada tentara kekaisaran, mengolahnya menjadi tentara kekaisaran senjata sihir.
Apa yang disebut prajurit kekaisaran senjata sihir berarti bahwa itu adalah senjata ajaib dan dapat digunakan sebagai tentara kekaisaran. Saat bertarung, pegang itu di tangan Anda bisa menggunakannya sebagai senjata untuk bertarung, atau Anda bisa memercikannya sebagai persembahan harta, bunuh musuh di langit. Sederhananya, sebagai seorang prajurit kekaisaran, fitur terbesar adalah kekuatannya yang besar, penganiayaan yang super, dan sangat kuat dan tajam. Sebagai senjata ajaib, fitur terbesar adalah fungsi atau kemampuannya yang kuat. Ketika kemampuannya kuat hingga tingkat tertentu, itu bisa disebut aturan. Harta yang mengandung hukum disebut senjata ajaib. Awalnya, ketika Yan kembali, sulit untuk memperbaiki pedang cincin naga Aoki menjadi senjata sihir. Setelah semua, pedang cincin naga Aoki sangat besar. Setelah itu disempurnakan menjadi tentara kekaisaran, tubuh pisau dan pegangannya penuh dengan formasi. Fu dan Dao tidak punya tempat untuk memulai. Namun, untungnya, Kaisar Lingmu tidak menyia-nyiakan 3.000 pohon willow dan 3.000 akar pohon willow dari pohon willow yang bersih, tetapi menggunakannya sebagai bahan untuk menyuling 10.000 pohon willow. Meskipun dikatakan bahwa formasi Wan Liu ini masih sedikit melawan Kaisar Zun, tetapi jika lawannya adalah Kaisar Wu, itu pasti bayi kelas 1, kecuali jika mirip dengan Yuan Hong dan Niu Bang, setengah langkah Kaisar Zun atas kalau tidak, jika Anda tidak ingin orang lain pergi dengan mudah. 3.000 pohon willow, 3.000 akar pohon willow, dan pedang cincin naga Aoki dihilangkan. Pada waktu berikutnya, Yan kembali untuk melakukan terlalu banyak pekerjaan. Diperlukan setidaknya 998 hari untuk menyelesaikannya. Pisau cincin naga Aoki 3.000 wicker, 3.000 akar willow, selanjutnya. Apa yang Yan kembali lakukan adalah menggabungkan ketiganya dan menggunakan cara memperbaiki senjata sihir untuk menggabungkannya menjadi satu, menjadikannya satu set lengkap senjata sihir. Mengambil pisau cincin naga kayu hijau sebagai batang, 3.000 pohon willow sebagai cabang, dan 3.000 akar pohon willow sebagai akar, dan menggabungkan tiga menjadi satu, menyempurnakannya menjadi pohon willow murni adalah rencana untuk pengembalian Yan. Sebenarnya berbicara, Kaisar Lingmu membagi Jingliu bawaan menjadi tiga, dan menjadikan mereka menjadi tentara kekaisaran, dan satu set arai. Secara umum, meskipun mereka paling baik digunakan, mereka dibagi menjadi lemah. Apa yang Yan kembali lakukan adalah menggabungkan willow jaring bawaan ini, 3 dalam 1, kembali ke sumber, membentuk kembali jaring willow bawaan, dan memampatkan pohon willow bersih dengan pedang cincin naga Aoki, dan 3.000 willow, 3.000 akar willow. Selanjutnya, selama 3 bulan penuh, Yan kembali tanpa meninggalkan Gunung Tiantai, sebuah gua besar, dan berkonsentrasi untuk memperbaiki Jingliu Baoshu. Di atas setiap anyaman, kembalinya Yan akan diukir dengan 3.000 baris, dan 3.000 baris akan menjadi 9 juta baris. 3.000 willow seperti ini, bagaimana bisa 3.000 willow menjadi pengecualian? Ada juga 9 juta lesung pipit, dan tidak ada yang kurang. Adapun pedang cincin naga Aoki, sebagai tiang utama Jingliu Baoshu, itu bahkan lebih penting. Jingliu Baoshu, dengan 3.000 willow sebagai langit, 3.000 akar willow sebagai tanah, Aoki Dragon Ring Sword di tengah, dan 3 talenta dari seluruh dunia. Dari perspektif ini, pedang cincin naga Aoki adalah tempat di mana dunia dikomunikasikan, dan kepentingannya tidak perlu dikatakan. Untungnya, sebagian besar pekerjaan pedang cincin naga Aoki telah diselesaikan oleh Kaisar Lingmu, yang Yan kembali lakukan hanyalah menghubungkan pedang cincin naga Aoki ini dengan 3.000 pohon willow dan 3.000 akar pohon willow. Kalau tidak, sebagai tulang punggung Jingliu Baoshu, pedang cincin naga Aoki ini adalah inti dan bahkan lebih penting. Waktu terus berlalu dari hari ke hari, Yan kembali dari hari ke malam, sesuai dengan idenya sendiri, Jingliu Baoshu yang halus. Di sisi lain, Liu Yan akhirnya terbiasa dengan pekerjaannya setelah hiruk-pikuk awal dan akhirnya menahan beban kementerian pemerintah. Semua orang merasa tidak bisa dijelaskan tentang Liu Yan, yang tidak dapat dijelaskan dan tiba-tiba dipromosikan. Setelah sedikit penyelidikan, semua orang dengan cepat menemukan detailnya. Terutama dari Departemen Militer, bahkan penyelidikan dikecualikan. Anda tahu, dari remaja sampai sekarang, Liu Yan telah melayani sebagai bartender di restoran Jinfeng. Semua informasinya telah lama investigasi itu transparan, dan tidak ada yang disembunyikan. Akibatnya, hal-hal terlalu sulit untuk dipahami. Bagaimana pendapat Anda tentang kembalinya Yang Wei? Mengapa ia harus menunjuk seorang wanita pendamping untuk menjadi hakim? Meskipun telah dikatakan bahwa selama bertahun-tahun, Liu Yan memang telah membersihkan dirinya sendiri, dan restoran Jinfeng bukanlah tempat untuk menyembunyikan kotoran dan kotoran, tetapi bagaimanapun juga terlalu berlebihan untuk menemani seorang bartender dan menjadi kepala konsul. Meskipun di permukaan, tidak ada yang mendiskriminasikan Liu Yan, tetapi di latar belakang, suasana perlawanan terus-menerus muncul. Ketika ia pertama kali mengambil alih, dengan kembalinya Yu Wei, semua orang tidak berani mengabaikan perintah Liu Yan, juga tidak berani menunda sejenak. Tetapi dengan berlalunya waktu, ketika Liu Yan secara bertahap menjadi akrab dengan pekerjaan kementerian pemerintah, ia menemukan bahwa pekerjaan kementerian urusan politik menjadi semakin sulit.
Pada awalnya, itu hanya penundaan dan pengabaian, tetapi dengan berlalunya waktu, keputusan yang dikeluarkan oleh Liu Yan bahkan dipertanyakan oleh bawahannya dan bahkan berdebat dengan Liu Yan. Pada akhirnya, Liu Yan menemukan dengan sedih bahwa tata caranya ditolak. Bawahannya yang menolak keputusannya, para pejabat yang seharusnya bekerja sama dengannya dalam kekuasaan. Awalnya, Liu Yan tidak tahu untuk apa semua ini, karena putus asa, Liu Yan harus mencari bantuan Yu Zai. Lagi pula, Liu Yan bekerja di restoran Jin Feng selama lebih dari 1 dekade, dan tidak ada banyak kontak dengan Yu Zai, jadi, ketika sesuatu benar-benar terjadi, hal pertama yang dia pikirkan dan satu-satunya hal yang bisa dia minta bantuan hanyalah Yu Zai. Yu Zai tidak secara asal meminta bantuan kepada Liu Yan, dia meminta maaf dan menjelaskan situasinya. Sampai saat ini, Liu Yan menyadari bahwa, semua orang memandang rendah dia karena statusnya sebelumnya sebagai seorang wanita anggur. Dan memboikotnya. Di dunia surga dan bumi, pria dan wanita benar-benar setara, di sini hanya mengenali kekuatan apapun jenis kelaminnya. Tetapi apapun yang terjadi, semua orang tidak dapat menerimanya, biarkan seorang bartender menjadi bos mereka, apalagi seorang bartender, dan pindahkan grup yang diperintahkan semua orang. Di mata semua orang, Liu Yan pasti memikat kembalinya Yan karena penampilan dan penghinaannya, jadi dia naik ke tahta konsul agung. Kalau tidak dengan Liu Yan, seorang bartender, mengapa dia harus menjadi hakim? Di mana kemampuan untuk mengatur semua hal dari seluruh umat manusia. Ada lebih banyak orang yang lebih mampu daripada Liu Yan. Berbicara tentang bakat, Liu Yan bahkan tidak bisa masuk 100 besar dari kementerian pemerintah. Berbicara tentang kebijaksanaan, Liu Yan bukan orang yang cerdas sama sekali. Katakan keberanian, katakan. Tidak masalah dari sudut pandang mana, Liu Yan hanya sumber daya bagi orang-orang Cina. Bahkan jika dia menghancurkan langit, dia pasti tidak akan mencapai tingkat elit, dan dia hanya akan dapat bertahan hidup. Inilah yang terjadi di dunia ini bagi seorang wanita, selalu terlalu sulit baginya untuk menjadi superior. Bahkan jika pria dan wanita sama, sekali seorang wanita cantik mengambil posisi, akan selalu ada banyak spekulasi dan banyak keraguan. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia naik dengan kemampuannya sendiri. Namun nyatanya, wanita tidak lebih buruk dari pria, di kampus prestasi dan talenta mereka tidak kalah dengan pria. Sangat disayangkan bahwa terlepas dari kebencian batinnya, inilah yang terjadi. Liu Yan tahu, identitas gadis anggur yang menemaninya adalah fakta yang tidak dapat diubah. Latar belakang kelahirannya yang rendah bukanlah sesuatu yang dapat ia pilih. Bagi Liu Yan pada waktu itu, ia dapat hidup-hidup, jika Anda tidak bisa mati kelaparan, Anda sudah akan berterima kasih. Dalam keputusasaan, Liu Yan, meskipun dia tidak mau, mengilhami bola piton yang dikembalikan Yan padanya. Sekarang, jika Yan kembali dan tidak kembali untuk memimpin situasi keseluruhan, seluruh departemen politik hampir lumpuh. Di sisi lain, Yan kembali ke tanah gelap yang sibuk, berkonsentrasi untuk memperbaiki Jingliu Baoshu, tetapi tiba-tiba merasakan fluktuasi energi dari lokasi bola piton sedang bersemangat. Sebelum retret, Yan kembali telah memberitahu semua orang, kecuali itu adalah hal yang besar, jika tidak ada yang semestinya mengilhami penempatan bola piton. Meskipun dia tidak ingin berhenti, dia kembali untuk mengetahui bahwa urusan kementerian pemerintah menyangkut semua umat manusia. Tidak apa-apa jika ada yang salah. Sekali ada yang salah, itu sama sekali tidak mungkin, dan sama sekali tidak ada ruang untuk menunda. Dengan tak berdaya, dia mengambil napas dalam-dalam, dan Yan kembali untuk menutup matanya dan mengalihkan kesadarannya kembali ke Void Dharma, yang berada di atas tubuh manusia, dan urusan-urusan kementerian pemerintah tidak dapat ditunda. Saat berikutnya, di ruang rahasia Kementerian Pemerintahan, tubuh manusia yang dikembalikan oleh Yan perlahan membuka matanya. Setelah menghela nafas panjang, Yan kembali dengan cemberut, dan meninggalkan ruang rahasia. Dia segera menuju kantor Liu Yan. Liu Yan tidak memiliki kantor sendiri. Ketika Yan kembali, dia pada dasarnya hanya seorang asisten. Dan begitu Yan kembali, kantor tempat Yan kembali adalah kantor Liu Yan, dan semua yang ada di Kementerian Urusan Politik diambil olehnya. Mendorong membuka pintu dengan keras, Yan kembali dan mengerutkan kening, berkata, "Ada apa, belum saya katakan. Jangan ganggu saya jika tidak ada hal besar." Menghadapi kembalinya Yan yang marah, Liu Yan buru-buru bangkit dari kursi dan tersenyum pahit, "Saya tahu saya tidak seharusnya mengganggu Anda, tetapi, jika Anda tidak datang lagi, seluruh pemerintah akan lumpuh." Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali dan terkejut, Kementerian Urusan Politik lumpuh. Apa yang terjadi, mengapa lumpuh? Bukankah semua pejabat Kementerian Urusan Politik sudah mati? Di hadapan penyelidikan dari Yan, Liu Yan tidak bertindak terlalu jauh, dan berkata dengan tak tertandingi, "Tidak, mereka semua sangat sehat, hanya, mereka tahu identitas saya sebagai wanita anggur." Melihat Liu Yan ragu-ragu, Yan kembali, "Ada apa dengan mengetahui status Anda sebagai wanita anggur?"
Apakah ini hubungan sebab akibat dengan kelumpuhan pemerintah? Merah yang dirugikan mengangkat matanya, dan Liu Yan gemetar dan mengambil nafas, meskipun saya tidak mau mengakuinya, tapi saya tahu, mereka semua memandang rendah saya dan tidak ingin menerima kepemimpinan pembantu rumah tangga, jadi, keputusan saya saat ini tidak dapat mengeluarkan ketika dia keluar, bahkan Departemen Urusan Politik tidak bisa keluar, dan ditolak. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali, Anda tunjukkan dekret yang telah ditolak baru-baru ini. Cepatlah, saya memiliki masalah mendesak di sana dan saya tidak bisa pergi terlalu lama. Mengangguk, Liu Yan buru-buru berbalik, berlari ke meja, membuka laci, dan dengan cepat mengeluarkan selusin tata cara. Setelah menerima dekret itu, Yan kembali dan melihatnya dengan hati-hati, setelah beberapa kali dilirik, Yan kembali dan melemparkan dekret itu di atas meja. Yan Gui kembali dan berkata dengan marah, ini masalah sepele, Anda hanya perlu menemukan saya kembali, bagaimana menurut Anda? Sedikit, hal kecil. Menghadapi kembalinya Yan, Liu Yan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Awalnya, dia juga berharap Yang Wei dapat kembali untuk membantunya melakukan keadilan. Tapi sekarang tampaknya segala sesuatu yang membuatnya dipermalukan tampaknya menjadi masalah sepele bagi Yan Zigui. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa tidak ada masalah besar untuk dibunuh, tetapi Liu Yan tidak berpikir begitu. Dalam pandangan Liu Yan, martabat dan kemuliaan lebih penting daripada kehidupan, dalam hal apapun, ia tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan membuka mulutnya, tetapi ketika dia mengucapkan dua kata, dia terganggu oleh kembalinya Yan. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, saya benar-benar memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan hal-hal sepele ini. Anda dapat melakukannya sendiri. Mengapa Anda menginginkan saya? Di antara kata-kata itu, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Melihat Yan kembali dengan tidak sabar berbalik dan pergi, dan di bawah keluhan yang ekstrim, Liu Yan menangis, dia tidak peduli dengan penghinaan yang diterimanya. Untuk sesaat, air mata Liu Yan yang bening menetes dari wajahnya seperti butiran benang yang putus. Mendengar isakan Liu Yan, Yan kembali sambil menghela nafas. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Yan kembali dan berbalik untuk berjalan ke Liu Yan. Dengan lembut mengulurkan tangan, menghapus air mata dari wajah Liu Yan, Yan kembali dengan lembut dan berkata, jangan menangis, aku benar-benar memiliki hal yang hebat untuk dilakukan, aku benar-benar tidak dapat menunda itu. Selama pidatonya, Yan kembali untuk mengambil napas panjang, dan kemudian melanjutkan, saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak ingin mengurus hal-hal di departemen pemerintah ini lagi. Begitu Anda bisa berdiri teguh, saya akan pergi sepenuhnya. Menghadapi kembalinya Yan, Liu Yan berkata, tetapi mereka tidak mendengarkan saya sama sekali, mereka tidak setuju dengan apapun yang saya katakan, dan bahkan memveto keputusan saya di depan umum. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, mulai sekarang, kementerian pemerintah baru saja didirikan, dan banyak sistem masih sangat tidak sempurna, tetapi karena ketidaksempurnaan, jadi, semua kekuatan terkonsentrasi di tangan gubernur, Anda mengerti maksud saya. Menggelengkan kepalanya dengan kosong, jelas. Liu Yan tidak mengerti. Dengan napas tak berdaya, Yan kembali, sederhananya, Anda tidak bisa masuk dengan Departemen Hukum dan Departemen Politik. Sekarang Anda dapat menganggap Anda sebagai kaisar, permaisuri Liu Yan dunia. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan benar-benar terkejut. Melihat wajah Liu Yan yang tertegun, Yan kembali dan melanjutkan, seseorang tidak mengikuti perintah Anda, lalu singkirkan pekerjaan. Satu orang tidak dapat menghindari satu orang, satu kelompok tidak dapat menghindari satu kelompok, jika seluruh departemen pemerintah tidak mengikuti, maka itu gratis ini direorganisasi. Dengan lembut menjangkau, Yan kembali dan menepuk pundak Liu Yan dan berkata, Anda tahu, semua orang dalam pelayanan ini pada awalnya terburu-buru. Saya mengambilnya tanpa pandang bulu, dan saya tidak melewatkan waktu untuk studi pasca sarjana. Dapat dikatakan bahwa yang baik dan yang buruk tidak merata. Selama pidatonya, Yan Gui memandang Liu Yandao dan berkata, jika saya gubernur di sini, dan para pejabat di bawah kendali saya menolak untuk mematuhi ketetapan saya, bahkan menghadapi saya di depan umum, mempermalukan saya, dan menurunkan saya, langsung memveto keputusan saya, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Dengan lambaian tangannya, Liu Yan berkata, tentu saja orang-orang seperti itu tidak boleh tinggal di tim, cukup singkirkan mereka dari kantor. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berkata, ya itulah faktanya. Jika Anda datang kepada saya hanya dapat membuat keputusan ini, jadi mengapa Anda harus datang kepada saya? Dihadapkan dengan penjelasan tentang kembalinya Yan, Liu Yan tampaknya memahaminya, tetapi masih ada banyak teka-teki. Melihat Liu Yan, Yan kembali, tidak tapi. Anda harus ingat bahwa dekret yang salah, selama semua orang dapat bersatu dan melanjutkan, mungkin ada hasil yang baik. Setelah jeda, Yan kembali dan melanjutkan, sekalipun peraturannya baik, tetapi intrik-intrik berikut, kesalahan asal-asalan, hasilnya tidak selalu baik, kebanyakan dari mereka adalah hal-hal buruk.
Yan kembali, oke, saya benar-benar ingin pergi. Singkatnya, misi Anda adalah untuk memerintah, yang menghalangi Anda untuk berkuasa, dan siapa musuh Anda tidak perlu menemukan saya, karena bahkan jika saya kembali, itu hanya akan mendukung Anda, bahkan jika Anda melakukan kesalahan, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jangan kuat. Setelah selesai berbicara, Yan kembali dan berbalik, kali ini, dia tidak tinggal lagi. Melihat kembalinya Yan bergegas pergi, Liu Yan tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya. Awalnya, dia masih menangisi kembalinya Yan, tetapi tidak untuknya. Tapi sekarang, setelah sepenuhnya memahami maksud kembalinya Yan, Liu Yan tidak bisa membantu tetapi merasa malu. Ada yang salah dan dia dipermalukan. Mengapa dia meminta Yan untuk kembali? Anda tahu, dia adalah konsul hebat. Sebagai konsul kepala, ketika konsul kepala tidak ada, dia adalah pemimpin tertinggi dari pelayanan politik, dan keberadaan tertinggi. Mengapa Anda ingin mengembalikan Yan? Dalam hati saya marah karena semua orang membencinya, tetapi pada kenyataannya, saya ingin menemukan Yang Wei untuk membantunya maju. Bahkan, mentalitas ini telah menyetujui kenyataan itu. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, ia benar-benar menganggap dirinya sebagai kekasih kembalinya Yan. Jika tidak, dengan identitas dan statusnya saat ini, siapa yang dapat menentangnya kecuali kembalinya Yan? Siapa yang punya hak itu, melawannya? Jika dia tidak dianggap sebagai pengikut, kekasih, atau bahkan barang pribadi yang dikembalikan oleh Yan, haruskah dia berdiri untuk menghadapi penghinaan? Fakta telah membuktikan bahwa kembalinya Yang Wei tidak menganggapnya sebagai milik pribadi, juga tidak menganggapnya sebagai kekasih atau pengikut. Baginya, Yan kembali sangat dipercaya dan dihargai, dan dia diperlakukan sebagai individu. Identitas, status, hak kekayaan. Dia telah memberikan segalanya yang dapat diimpikan seseorang. Selanjutnya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk melindungi dan mempertahankan semua ini. Dia memiliki kemampuan dan hak ini. Baru saja, dia masih menangis karena kembalinya Yan. Tapi sekarang aku ingin datang, jika kembalinya Yan benar-benar datang ke kepalanya, itu adalah kesedihan terbesar dalam hidupnya. Jika dia benar-benar wanita mandiri, jika dia benar-benar individu yang terpisah, mengapa dia harus menjadi orang yang memiliki kehormatan dan rasa malu? Mengambil nafas panjang, pada saat ini, Liu Yan akhirnya menyadari posisinya, dan juga memahami posisinya dalam pikiran Yan Hui. Jelas, Yang Hui mendekatinya, mempercayainya dan menghargainya. Tapi, tidak lebih dari itu. Meskipun di dalam hatinya, Liu Yan masih sangat mengagumi anak laki-laki itu, tetapi itu adalah urusannya sendiri. Yan kembali tidak pernah memintanya, dan dia bersedia melakukannya. Jelas, meskipun kembalinya Yan tidak akan maju untuknya, ia telah memberikan identitas dan status yang cukup padanya, kekuatan dan kekayaan yang cukup untuk melawan siapapun. Belum lagi bawahannya menentangnya, bahkan jika Departemen Militer Harum, dan Departemen Hukum Nangong Huayan datang, dia memiliki cukup identitas dan status, kekuatan dan kekayaan yang cukup untuk melawan mereka, dan tidak akan pernah jatuh dalam angin. Mengetahui itu, Liu Yan tidak bisa menahan tawa. Apa yang dikembalikan Yan padanya sama sekali bukan posisi. Dia benar-benar memberinya dunia ini. Mengambil napas panjang, Liu Yan mengambil keputusan yang memveto dan meninggalkan lobi kantor dengan tenang. Saya berjalan jauh ke aula administrasi di sebelah saya, berdiri di pintu gerbang dan melihat ke aula administrasi. Ratusan staf administrasi semua sibuk dan menundukkan kepala mereka. Kadang-kadang, orang-orang yang berjalan juga menyipit, seolah-olah mereka tidak melihat dia rata-rata. Berdiri di sana dengan dingin, menghadap mengabaikan semua orang, Liu Yandao tersenyum dingin, mengambil satu langkah, dan berjalan maju. Di langkah kaki yang renyah, Liu Yan berjalan ke konsul pertama, dan melemparkan keputusan pemukulan di tangannya di atas meja lawan. Pihak lain berpura-pura tidak terlihat, jelas-jelas terlalu shock. Liu Yan melirik sedikit, dan konsul nomor 1 mengambil lusinan pesanan, dan setelah melirik sekilas, dia berkata dengan malas, tidak, pesanan ini tidak masuk akal, kami menolak untuk mengeksekusi. Menghadapi penolakan yang menghina oleh pihak lain, Liu Yan mencibir, apakah Anda menolak untuk dieksekusi? Bukankah itu? Jadi itu masalahnya, maka Anda pergi, tidak perlu melakukan apa-apa di sini. Saya pergi. Melihat Liu Yan dengan curiga, penguasa nomor 1 berkata, apa maksudmu? Kenapa aku harus pergi? Dihadapkan dengan pertanyaan pihak lain, Liu Yan tersenyum dingin, sebagai konsul nomor 1, tugas Anda adalah membantu saya dalam melaksanakan dekret. Karena Anda jelas telah menolak saya sekarang, Anda tidak perlu ada. Melihat sekeliling selama seminggu, Liu Yan berteriak, jadi, sekarang saya mengumumkan, menghapus semua posisi Anda dan tidak pernah mempekerjakan. Apa, kamu, berani? Menghadapi kekuatan Liu Yan, konsul nomor 1 tiba-tiba panik. Anda harus tahu bahwa sebagai gubernur nomor 1, status tinggi dan kekuatan besarnya hanya dapat berada di bawah kembalinya Yan dan Liu Yan. Awalnya, orang yang memiliki kesempatan paling besar untuk duduk di atas tahta konsul agung adalah dia. Alasan mengapa dia sangat menentang Liu Yan adalah karena dia sebenarnya memiliki jiu-jiu kecilnya sendiri. Pertama-tama, Liu Yan meraih posisinya, dan dia tentu akan membalas dendam.
Kedua, begitu dia mengatur semua orang dan secara terbuka menghadapi Liu Yan, hasil akhirnya mungkin adalah bahwa Liu Yan kehilangan kepercayaan bahwa Yan kembali. Begitu ini terjadi, posisi Liu Yan pasti akan hilang, dan sebagai hasilnya, kesempatannya untuk mendapatkan yang lebih tinggi akan datang. Sangat disayangkan bahwa apa yang tidak dia mengerti adalah bahwa alasan mengapa Yan kembali tidak menunjuknya sebagai konsul utama adalah karena keegoisannya. Alasan mengapa Liu Yan dihargai justru karena hatinya terbuka dan memiliki hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Tiba-tiba berdiri, konsul nomor 1 berseru dengan marah, "Anda adalah musuh pribadi komunis, Anda tidak punya hak untuk dibebaskan dari jabatan saya." Dengan senyum mengejek, Liu Yan berkata, "Maaf, saya konsul kepala. Jika Anda tidak bekerja sama dengan saya dalam melaksanakan keputusan tersebut, saya memiliki hak untuk mengabaikan semua tugas Anda dan tidak pernah dipekerjakan." Melihat sekeliling selama seminggu, Liu Yan dengan bangga mengatakan, tim ini, yang baru saja dibentuk, dapat digambarkan sebagai tidak rata, dan sebagian besar dari mereka akan dikeluarkan dari kantor cepat atau lambat. Di antara pidato, Liu Yan menyipitkan matanya berbahaya, dan berkata dengan dingin, "Jika seseorang tidak menghormati dekret saya akan membuang satu orang. Jika sekelompok orang tidak menghargai dekret saya akan membuang sekelompok orang. Saya dekret, maka saya akan dipindahkan dari semua posisi." Dengan bangga meluruskan tulang belakang, Liu Yan berkata, "Anda harus mengerti bahwa arti keberadaan Anda adalah untuk membantu saya dalam mengumumkan dan mengimplementasikan dekret. Jika Anda menolak untuk mengimplementasikannya, apa gunanya yang Anda butuhkan?" Di antara pidato, Liu Yanyang mengangkat dekret yang lalu membantingnya di atas meja dan berteriak, "Sebelum matahari terbenam hari ini, jika saya tidak melihat dekret ini dieksekusi, semua orang di seluruh departemen politik hanya diberhentikan dari kantor, tidak pernah disewa." Setelah berbicara, Liu Yan berbalik dan berjalan menuju pintu. Sepanjang jalan, Liu Yan hanya merasa di dalam hatinya, belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah terjadi sebelumnya, gas depresi yang telah menumpuk selama beberapa hari, dan tiba-tiba tersapu. Ya, sangat menarik untuk mengandalkan orang lain untuk membantu. Jika Anda marah, Anda harus keluar sendiri. Menonton Liu Yan pergi, ada keheningan di aula eksekutif. Akhirnya, sosok Liu Yan menghilang di luar gerbang. Saat sosok Liu Yan menghilang, seluruh aula eksekutif tiba-tiba menjadi sensasi. Tidak ada yang memperhatikan konsul tercengang, mantan konsul nomor 1, semua orang melewatinya, mengambil surat keputusan, dan berbalik dengan cemas dan pergi. Hasil konsul nomor 1 menjadi bodoh dan berhadapan langsung dengan Liu Yan sudah ada di depan semua orang. Untuk menjaga posisi mereka harus keluar untuk sibuk. Tetapi sebelum Liu Yanlin pergi, dia mengatakan bahwa jika dia tidak melihat eksekusi dari dekret-dekret ini sebelum matahari terbenam, semua orang harus diberhentikan dan dia tidak akan pernah dipekerjakan. Yang paling penting adalah konsul pertama diberhentikan dari jabatannya. Dengan cara ini, tahta konsul pertama dikosongkan. Jika mereka tampil baik kali ini, mereka mungkin tidak diizinkan untuk naik tahta. Melihat dengan pahit adegan sibuk di pengadilan eksekutif, konsul pertama hanya merasa pahit. Jelas, dia kehilangan. Rasa malu hilang di tangan seorang wanita yang menemaninya, yang benar-benar memalukan baginya. Namun, jika tidak ada latar belakang, mengapa ia harus duduk di atas tahta gubernur pertama? Dengan mencibir, arsitek nomor 1 berbalik perlahan dan berjalan keluar dari pintu. Pertunjukannya baru saja dimulai. Efisiensi kerja Kementerian Urusan Politik masih sangat tinggi. Semua orang pergi keluar. Sebelum matahari terbenam, semua dekret Liu Yan diundangkan dan diimplementasikan. Menghadapi ini, untuk pertama kalinya, Liu Yan memahami pentingnya kekuasaan dan penggunaan kekuatan. Itu adalah satu hal untuk memiliki kekuatan, dan itu adalah hal lain untuk menggunakannya dengan baik. Duduk di atas tahta, Liu Yan sangat tertarik dengan perebutan kekuasaan semacam ini, dan bahkan bisa dikatakan manis. Ini seperti, dia biasa minum dengan orang lain. Penting untuk membiarkan keren minum lebih banyak, tetapi ia tidak boleh minum terlalu banyak. Adalah perlu untuk membuat pihak lain minum dengan bahagia, tetapi juga tidak membiarkan pihak lain mengambil keuntungan sedikit pun. Intriknya sangat rumit dan teliti, dan tidak ada kesalahan yang bisa dilakukan. Anda tahu, mereka yang memenuhi syarat untuk pergi ke restoran Jin Feng dapat dikatakan kaya atau mahal, dan tidak ada yang bodoh. Saya ingin bermain dengan mereka dan bertarung dengan pikiran saya, bagaimana saya bisa melakukannya tanpa dua sikat. Tetapi jelas bahwa Liu Yan telah melakukan pekerjaan besar dalam 10 tahun terakhir, tidak peduli apa identitas pihak lain, ia belum dapat mengambil setengah dari keuntungan darinya. Dengan iringan yang rendah hati, dan banyak pejabat tinggi dan pejabat kuat bermain dengan pikiran dan berjuang dalam permainan, tetapi berulang kali bertarung dan menang, kesulitan yang dapat dibayangkan. Mulai sekarang, Liu Yan tidak lagi ditemani oleh gadis anggur, tetapi memiliki kekuatan di telapak tangannya, sebanding dengan konsul agung sang kaisar. Pada saat ini, setelah kembalinya Yan, tidak ada yang bisa menekan kepalanya, dan dia tidak perlu takut pada siapapun. Ketika statusnya rendah hati, orang-orang itu bukan lawannya, apalagi sekarang, dia memiliki kekuatan di dunia.
Jangan pernah meremehkan wanita, terutama berjuang untuk jantung, bermain trik itu adalah hadiah wanita tidak peduli seberapa heroiknya Anda, sudah pasti tidak untuk melawan gadis-gadis yang lemah dan lembut itu. Pada hari-hari berikutnya, efisiensi Kementerian Urusan Politik sangat tinggi, dan posisi Archon nomor 10. Bukannya tidak ada orang yang cocok, Liu Yan hanya menggunakan posisi ini sebagai umpan untuk memikat semua orang agar bekerja keras untuk memperjuangkan posisi itu. Setelah posisi telah dipilih, umpan akan hilang, dan ikan secara alami tidak akan ketagihan. Seiring waktu berlalu, posisi itu selalu kosong. Setelah waktu yang lama, semua orang mengerti niat jahat Liu Yan, tetapi meskipun demikian, semua orang masih tidak tahan godaan besar dan bekerja keras. Duduk dengan kuat di kantor, Liu Yan tersenyum senang. Meskipun, dia memang seorang pemancing, dan apa yang dia gunakan hanyalah sebuah kait lurus tanpa umpan di atasnya. Namun, masih terlalu banyak orang yang mencoba menggigit kail. Untuk waktu yang lama, orang-orang di luar Kementerian Pemerintahan tertawa dan berkata bahwa Liu Yan sedang memancing, dan mereka yang ingin mengambil umpan. Namun, Liu Yan tidak tertawa terlalu lama. Setelah bahagia hanya setengah bulan, gosip menyebar dari hidung ke mata. Rumor mengatakan bahwa Liu Yan akan menemani tamunya selama dia memberi uang ketika dia seorang bartender. Misalnya, siapa adalah siapa, siapa adalah siapa, siapa tamu Liu Yan. Baru setelah kepulangan Yan, dia bertemu Liang Yan, yang mengikuti kepulangan Yan, dan berdasarkan nepotismenya, dia mengambil alih tahta konsul agung. Di bawah ini, keberadaan tertinggi di atas 10.000 orang. Desas-desus serupa berwarna persik sangat menarik bagi orang-orang, dan juga yang paling cepat beredar dan paling luas. Segera setelah desas-desus tersebut keluar, mereka menyebar ke ribuan kota di umat manusia dengan cepat. Setelah interpretasi terus-menerus itu semakin dilebih-lebihkan dan semakin absurd, tanpa kredibilitas sama sekali. Tetapi lebih dari itu, setiap orang yang berbicara tentang desas-desus ini memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang hidung dan mata, seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dalam menghadapi gosip-gosip ini, Liu Yan awalnya tidak peduli. Tubuh yang disebut tidak takut dengan bayangan bengkok. Liu Yan berperilaku baik, duduk dengan baik, dan tidak takut sama sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, desas-desus ini menjadi semakin dan semakin dibesar-besarkan, semakin tidak masuk akal, dan cakupan sirkulasi menjadi semakin luas. Ketidaktahuan Liu Yan dianggap sebagai default. Liu Yan akhirnya panik, sebagai konsul besar, King Yu sangat penting. Setelah gosip diselesaikan, itu akan menjadi buruk. Yang disebut akumulasi tulang, omong kosong, dan yang disebut trio. Begitu cakupan gosip terlalu luas, yang palsu juga akan dianggap benar. Namun, dihadapkan dengan situasi saat ini, Liu Yan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tangkap semua orang yang mengedarkan gosip ini. Tidak mungkin. Sekarang semua manusia membicarakannya, haruskah kita menangkap semua orang? Tetapi jika Anda tidak menangkapnya, apa yang harus Anda lakukan? Apakah begitu saja apalagi? Dengan linglung, Liu Yan terpaksa membantu tetapi harus menginspirasi bola piton yang dikembalikan Yan padanya lagi, tapi kali ini. Yan kembali tidak muncul. Duduk putus asa di kursi, wajah pahit Liu Yan, mungkinkah dikatakan. Yan Gui kembali dan percaya gosip itu, benar-benar mengira dia adalah wanita yang bisa melakukan yang terbaik. Namun, ini benar-benar tidak bersalah, Anda tahu, dia bekerja di restoran Jin Feng. Selama bertahun-tahun, dia selalu menjaga diri, dan dia masih murni. Pada saat yang sama, di dalam gua besar Gunung Tiantai. Penyempurnaan kembalinya Yan telah mencapai titik paling kritis, jadi, meskipun ia merasakan bantuan Liu Yan, ia tidak lagi dapat melakukannya. Di dalam gua Kares yang besar, pedang cincin naga Aoki ditangguhkan di udara, dan lambang emas di sekelilingnya memancarkan cahaya keemasan terus-menerus. Di bawah kendali kembalinya Yan, semua wicker, juga bersinar dengan cancanes emas, berkumpul menuju Aoki Dragon Ring Sword. Pada saat yang sama, di tanah, 3.000 akar willow, seperti ular roh, berkelok-kelok, melonjak menuju pedang cincin naga Aoki. Di antara cahaya dan bayangan langit, pisau cincin naga kayu biru terbuat dari cahaya biru, dan kemudian meledak menjadi cahaya biru langit, menelan 3.000 pohon willow dan 3.000 akar pohon willow. Dengan suara siulan, cahaya cian langsung menyatu, dan willow menangis indah muncul di gua Kares besar, berputar perlahan di udara. Jika Anda perhatikan dengan seksama, pohon willow sangat hijau, dengan total 3.000 pohon willow sutra menggantung terbalik dari kanopi. Di atas anyaman, daun willow hijau, yang dapat digambarkan sebagai tetes hijau, berayun di udara dengan angin. Akar pohon willow semuanya terbuka, seperti ribuan tentakel, menari di langit. Melihatnya, pohon willow bawaan ini, pohonnya setinggi 100 meter, rotan panjangnya 100 meter, dan akar pohon willow juga panjang 100 meter. Ditangguhkan di udara, seluruh willow net bawaan, yang sangat suci dan khusyuk, dan sangat mengerikan dan aneh. Dengan gembira melihat jaring bawaan willow yang ditangguhkan di udara, mahkota, batang, akar, dan ketiganya berada dalam satu. Ini sudah menjadi senjata ajaib bagi tentara kekaisaran. Xian Tianjing Liu adalah nama asli pohon willow ini, tapi
Setelah pemurnian Kaisar Lingmu dan Yang Wei, ini sudah merupakan senjata ajaib. Juga, setelah penggabungan kembalinya Yan, harta baru ini, bernama Jingliu Baoshu. Jingliu Baoshu, karena itu adalah senjata ajaib, secara alami mengandung hukum. Perlu disebutkan bahwa aturan ini tidak diciptakan oleh kembalinya Yan, bahkan, kemampuan untuk kembali dari Yan tidak dapat membuat aturan, bahkan aturan kohesi. Tubuh Jingliu bawaan sudah mengandung hukum-hukum reproduksi. Apa yang disebut hukum replikasi berarti bahwa cukup lipat anyaman dan masukkan ke tanah, Anda dapat menumbuhkan willow jaring bawaan yang identik dalam waktu singkat. Menurut legenda, tidak akan pernah ada pohon lain di dunia di mana pohon willow bawaan tumbuh. Jika pohon willow bawaan ditanam di dunia Qiankun, maka akan ada sedikitnya 100 tahun dan sebanyak 1000 tahun. Tidak akan ada pohon lain di seluruh dunia Qiankun. Net bawaan pohon willow jenis ini. Alasan untuk ini bukan karena pohon willow bawaan menelan pohon lain, tetapi karena pohon willow bawaan dapat menyalin tubuh tanpa batas waktu. Dalam waktu singkat, seluruh alam semesta akan menjadi salinan pohon willow bawaan, dan tidak ada ruang bagi pohon lain untuk tumbuh. Juga, untuk menghindari bencana seperti itu di dunia Qiankun, Kaisar Lingmu memotong pohon willow Xiantianjing dan menggunakan anyaman dan akar pohon untuk menghaluskan formasi Wan Liu, dan batang willow Xiantianjing untuk menghasilkan pedang cincin naga Aoki. Tapi kembalinya Yan tidak begitu mengkhawatirkan, yang disebut hidup dan mati adalah hidup dan kekayaan, dan apa gunanya mengkhawatirkan begitu banyak. Ketika bencana benar-benar datang, itu tidak bisa menghentikan apapun, dan tidak ada gunanya berhati-hati. Dan yang paling penting adalah kembalinya Yan akan memurnikan pohon willow murni ini menjadi tubuh dharma kosongnya sendiri. Dalam hal apapun, tidak mungkin untuk merusak tanaman dan pohon di dunia. Melihat Jingliu Baoshu yang bersinar, Yan kembali dan tersenyum bahagia. Dengan cara ini, senjata sihir kayu telah disempurnakan, dan emas dan api kayu dan tanah, di bawah semua 5 elemen, tubuh sihirnya yang kosong dapat dipromosikan lagi. Dalam beberapa saat, Yan kembali untuk menyingkirkan Jingliu Baoshu, lalu memejamkan mata dan mengalihkan kesadarannya kembali ke tubuh manusia. Sudah waktunya bagi Liu Yan untuk meminta bantuan. Meskipun Yan kembali, dia ingin segera mulai mundur, dan memasukkan Jiulong Tengyunding, Tungku Bingding Hen, piringan magnetik Tianyuan, pohon Jingliu, dan guci air kehidupan Tianyi ke dalam tubuh Dharma Void. Namun urusan kementerian pemerintah, tetapi peristiwa besar terkait semua umat manusia, ia telah tertunda, tidak bisa ditunda lagi. Kembali ke Void Dharma, Yan kembali dan meninggalkan ruang rahasia untuk pertama kalinya, bergegas ke kantor Liu Yan. Begitu mereka bertemu, Liu Yan mati-matian jatuh ke pelukan Yan yang kembali. Tepatnya, Liu Yan mengembalikan Yan dan memeluk tangannya. Hari ini, tubuh Yan yang kembali masih belum terlalu lama. Dari penampilan, sepertinya anak 10 tahun, belum dewasa. Oleh karena itu, meskipun Liu Yan ingin menerkam kepelukannya, pada kenyataannya, perbedaan ketinggian ada di sana, dia sudah bekerja cukup keras untuk turun, tetapi pada akhirnya, itu masih kembalinya Yan, dan dia dipeluk olehnya. Senjata, air mata mengalir di mata Liu Yan, menetes ke pundak Yan yang kembali. Sambil melemparkan tubuhnya, Liu Yan berkata, jangan percaya rumor itu, aku benar-benar bukan wanita yang bisa melakukan segalanya, aku. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang terbaik, dan kamu jelas seorang gadis berambut kuning, siapa bilang kamu yang terbaik? Mendengar kembalinya Asia, Liu Yan mendorong kembalinya Yan dan memandang kembalinya Yan dengan mata merah, kamu tidak percaya rumor. Lalu mengapa kamu tidak datang untuk melihatku? Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Yan kembali, sudah kubilang ada hal penting yang harus aku lakukan. Bagaimana aku bisa ditelepon, apa kau pikir aku berbohong padamu? Maaf karena menjulurkan lidahnya, Liu Yan benar-benar tahu bahwa jika tidak ada peristiwa penting, bagaimana bisa kembalinya Yan meninggalkan urusan politik pemerintah, bahkan bayangan berlari. Melihat mata merah Liu Yan, Yan kembali, ada apa dengan ini, apa yang terjadi? Menghadapi pertanyaan dari Yan, Liu Yan berkata, saya tidak tahu siapa itu beberapa waktu yang lalu, dan menyebarkan beberapa desas-desus bahwa ketika saya seorang ibu rumah tangga, selama para tamu memberikan uang, saya akan menemani mereka untuk tidur, juga mengatakan ada hidung dan mata, seperti siapa yang. Mendengar kata-kata Yan kembali dengan tidak terkendali dan menjadi sangat marah. Orang yang menyebarkan desas-desus ini benar-benar terlalu kejam. Bagi seorang wanita, tidak ada yang lebih penting daripada ketenaran. Setelah dikalahkan dalam hal ini, Liu Yan tidak bisa lagi meluruskan pinggangnya dalam hidupnya. Setelah menghela nafas panjang, Yan kembali dan berkata, apa pendapat dan sikap orang-orang yang terlibat dalam desas-desus itu? Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Liu Yan berkata dengan getir, mengapa mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka semua diam, yaitu, mereka tidak mengatakan ya, atau mengatakan tidak. Apa yang kamu tunggu, periksa. Biarkan aku memeriksanya. Aku ingin melihat siapa itu dan terlibat dalam gerakan kecil di belakangnya. Yan kembali dengan lambaian tangannya. Dengan ragu-ragu memandang kembalinya Yan, Liu Yan berkata, bagaimana cara memeriksa?
Tidak ada petunjuk sama sekali. Dengan senyum dingin, Yan kembali. Pertama-tama, mereka yang terlibat dalam gosip ditangkap untukku, dan kemudian. Lupakan, aku akan datang ke sini secara pribadi. Selama pidatonya, Yan kembali dan mengeluarkan serangkaian pesanan, dan segera pesanan ini dikirim. Setelah hanya 1 jam, semua kepala tingkat tinggi dari Kementerian Pengawasan telah tiba. Tanpa kesopanan dan kerendahan hati, Yan kembali dengan pasti, banyak hal telah berkembang sampai titik ini, apa yang Anda lakukan di Departemen Pengawasan? Apakah Anda makan dan menunggu untuk mati? Menghadapi tuduhan Yan yang tanpa henti, semua orang di Departemen Pengawasan mengerutkan kening. Meskipun kembalinya Yan tidak menjelaskan apa itu, tetapi tidak perlu menjelaskannya apa itu. Dengan ragu-ragu memandang kembalinya Yan, dan Bai Bing berkata ini, bagaimanapun juga ini urusan pribadi Liu Yan. Departemen Pengawasan kita sepertinya tidak cocok untuk campur tangan. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, apa yang ada dalam pikiranmu? Apakah ini masalah pribadi? Atau, matamu buta dan kau tidak bisa melihat Liu Yan atau gadis Huang Hua? Kuning, gadis bunga kuning. Mendengar kembalinya Yan, Bai Bing menatap Liu Yan dengan takjub, tetapi ketika dia melihatnya dari luar, dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Namun, dia tidak bisa melihatnya karena dia seorang gadis, bukan laki-laki, jadi dia tidak bisa mengatakan dari beberapa detail apakah seorang gadis masih di dalam ruangan. Tapi pria seperti Dongfang Tianxiu berbeda, bisa dilihat sekilas apakah itu gadis berambut kuning. Mengernyit, Dongfang Tianxiu berkata, memang benar, konsul besar itu bukan personil, jadi bisa dikatakan, masalah ini tidak sederhana, ini adalah konspirasi untuk ditumbangkan. Mengangguk-angguk, Yan kembali, ya, saya tidak peduli apa niat awal para penggagas. Apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah subversi. Ini adalah kejahatan untuk mengkhianati seluruh umat manusia. Maaf, aku tidak bisa menilai dari penampilan sendirian, apakah konsul hebat itu tidak punya pegawai, jadi, bisakah aku? Bai Bing berkata dengan hati-hati. Menghadapi keraguan Bai Bing, Liu Yan tidak marah, dia berjalan dengan murah hati ke Bai Bing dan mengulurkan tangan kanannya. Bai Bing juga tidak sopan, dan mengulurkan tangan kanannya, memegang tangan lemah, tanpa tulang Liu Yan. Meskipun Bai Bing tidak bisa menilai dari luar apakah Liu Yan adalah perawan, tetapi sebagai biksu, apakah perawan Yuan Yin masih ada di sana adalah bukti yang paling otoritatif. Setelah hanya sedikit deteksi, mata Bai Bing melebar karena terkejut. Di masa lalu, Bai Bing pernah mendengar apa yang disebut lumpur tanpa pewarna, Luo Qinglian tanpa setan, Zongtong Waizi lurus, tidak melebar. Namun, menurut pendapat Bai Bing, itu hanya bunga lotus, yang benar-benar mustahil untuk dikenakan pada orang. Tapi sekarang, Liu Yan telah membuktikan dengan fakta bahwa seseorang dapat benar-benar keluar dari lumpur tanpa pewarnaan, dan benar-benar dapat bertahan pada kegigihannya, tidak peduli seberapa buruk lingkungannya. Melihat Liu Yan dengan kagum, saat berikutnya, kemarahan tak terbatas mengalir dari hati Bai Bing. Sebagai seorang gadis, dia sangat memahami rasa sakit ini, pada kenyataannya, dia juga pernah mengalami gosip seperti itu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.